Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk berkuliah seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fitriani selaku dosen pengampu pada mata kuliah ergonomi. Di sini izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil turlap kami yang berjudul Analisis Postur Kerja pada Porter Bus. Nah, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja berperan penting dalam menjaga produktivitas dan mencegah cedera. Pada pekerjaan manual seperti angkat-angkut barang, risiko ergonomi seringkali diabaikan. Aktivitas tersebut membutuhkan tenaga besar, gerakan berulang, serta sering dilakukan dengan postur tubuh yang tidak benar, sehingga berpotensi menimbulkan musculoskeletal disorders seperti nyeri punggung, bahu, dan lutut. Nah, pekerjaan angkat-angkut di PO Bus Family Raya memiliki risiko ergonomi tinggi karena dilakukan secara manual dan sering dengan postur yang salah. Semua pekerja yang diamati mengeluhkan nyeri pinggang dan bahu. Menurut analisis OAS menunjukkan beberapa postur berisiko sedang sampai tinggi, terutama saat membungkuk dan mengangkat barang. Karena itu, penelitian ini dilakukan menggunakan metode REBA dan NBM untuk menilai postur dan keluhan otot, serta memberikan rekomendasi. Adapun rumus masalah dari kelompok kami itu yang pertama adalah bagaimana tingkat risiko ergonomi pada pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya. Yang kedua ada bagaimana tingkat risiko beban kerja manual yang dialami pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya. Yang ketiga ada faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap munculnya risiko ergonomi pada pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya. Dan yang terakhir itu ada upaya perbaikan apa yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko ergonomi pada pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya. Next. Tujuan dari kami itu yang pertama adalah untuk menilai risiko ergonomi pada pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya menggunakan metode REBA maupun NBM. Yang kedua, mengidentifikasi keluhan otot yang ada pada pekerja angkat-angkut PO Bus Family Raya. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab. Dan yang terakhir itu untuk menyusun rekomendasi perbaikan pada pekerja angkat-angkut di PO Bus Family Raya. Untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz, disilahkan. Moderator, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama ada ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Ergonomi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan terhadap kemampuan dan keterbatasan manusia. Penerapan ergonomi ini itu agar sistem kerja dapat berjalan efisien tanpa menimbulkan kelelahan atau cedera bagi pekerja. Di mana konsep ergonomi ini dapat diambil fit the job to the worker, not the worker to the job. Ergonomi. Risiko ergonomi ini akan muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan tubuh. Misalnya, tuntutan pekerjaan lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki oleh tubuh individu. Di situ bakal menyebabkan risiko ergonomi seperti nyeri otot, cedera tulang, serta penurunan produktivitas. Selanjutnya itu ada musculoskeletal disorders atau MSDS. Musculoskeletal adalah gangguan atau kelainan pada otot, sendi, dan jaringan tubuh akibat aktivitas kerja yang tidak ergonomis. Kondisi ini biasanya sering dialami oleh pekerja yang melakukan kegiatan angkat-angkut yang dilakukan secara berulang-ulang, terutama dengan posisi membungkuk atau memutar badan. Gejalanya seperti nyeri pada punggung, bahu, leher, dan lutut. Selanjutnya ada Nordic Body Map atau NBM. NBM ini merupakan metode atau tools yang dilakukan untuk melakukan penilaian subjektif untuk mengidentifikasi bagian tubuh mana saja yang mengalami keluhan otot. Bisa dilihat di layar itu ada form NBM terdiri dari 28 area yang diteliti dan di mana pekerja dapat menandai sendiri ataupun kita yang mengisinya dengan mengisi bagian mana saja yang terasa sakit atau tidak nyaman. Kolomnya itu terdiri dari 1 sampai 4 untuk kategori ke Rapid Entire Body Assessment atau REBA. REBA ini merupakan tools atau metode terstruktur yang digunakan untuk menganalisis postur tubuh pekerja secara keseluruhan, itu dari atas hingga bawah, dari kepala hingga kaki. REBA ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis postur tubuh pekerja secara keseluruhan. Berikut kami tampilkan REBA worksheet-nya dan juga ada klasifikasi dan level risiko REBA. Itu di mana 0 sampai 4 untuk action level dan skor REBA-nya 1 sampai 15. Penggunaan metode REBA dan NBM ini dilakukan karena untuk REBA sendiri pekerja di PO Bus Family Raya itu
porternya mengangkut barang dengan menggunakan seluruh dari badan dari atas hingga ke bawah, baik itu menggunakan kaki, menggunakan tangan, lutut dan segala macamnya. NBM ini kami lakukan untuk mengetahui pada area badan mana yang pekerja keluhkan tingkat kenyeriannya. Oke, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Faiz. Selanjutnya ada gambaran umum lokasi penelitian yang akan dijelaskan oleh Afid. Kepada Afid, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum dari lokasi penelitian. Nah, lokasi tepatnya itu di Jalan Padang Painan, Lubuk Bagalung. Tepatnya di lokasinya di bypass. Aktivitas utamanya itu bongkar muat barang penumpang di terminal keberangkatan atau pool. Kemudian kondisi kerja porternya ini memiliki risiko ergonomi tinggi karena posturnya itu tidak alami, gerakannya berulang dan bebannya itu berat atau melebihi kapasitas. Nah, penelitian ini ataupun identifikasi kami ini digunakan untuk dapat melihat tingkat resiko ergonomi yang dapat disusun juga nih nanti rekomendasi berupa perbaikan yang realistis yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahapan kerja, di mana tahapannya itu pertama ada persiapan kerja. Nah, di sini porter ini melakukan komunikasi dengan sopir, kondektur, dan penumpang terkait dengan barang yang akan dimasukkan ke dalam bagasi. Kemudian tahapan selanjutnya itu pengangkatan barang, di mana barang ini diambil, kemudian diangkat menuju ke pintu bagasi bus. Kemudian juga pada tahap ini porter biasanya membungkuk dalam posisi tidak ergonomis seperti pada gambar. Selanjutnya itu tahapan dari penataan barang di mana porter ini akan membawa barang ke dalam bagasi dan menatanya nih agar muat dan rapi dan serta stabil di dalam bagasi bus seperti pada gambar. Nah, porter seringkali harus menunduk di ruangan sempit selama penataan barang karena posisi dari bagasinya itu berada di bawah. Kemudian tahap penurunan barang juga di mana ketika dibawa dari mobil customernya itu porter kembali mengulurkan barang-barang penumpang. Nah, tahapan ini eh, mengulangi gerakan serupa yang sama begitu. Kita masuk ke identifikasi bahayanya, di mana menurut jenis sumber bahaya, dampak serta kategori resikonya. Nah, yang pertama itu postur membungkuknya lama, di mana sumber ini mengangkat barang dari lantai. Kemudian juga dampak ini nyeri punggung bagian bawah serta kategori risikonya tinggi. Kemudian yang kedua itu beban berat tanpa alat bantu, di mana barang ini lebih dari 20 kilo diangkat secara manual. Itu adalah sumber bahayanya. Kemudian dampaknya adalah kelelahan otot, risiko cedera tulang belakang. Lalu kategori risikonya tergolong tinggi. Lalu jenis bahaya selanjutnya itu gerakan memutar badan, di mana sumber bahayanya ini menata barang di ruangan yang sempit atau bagasi tadi. Lalu dampaknya ada cedera punggung serta gangguan punggung, di mana kategorinya juga tinggi. Ini itu adalah posisi menjongkok lama, di mana sumbernya itu menyusun barang dalam bagasi, di mana dia harus menjongkok, kemudian bentuknya itu adalah nyeri lutut, gangguan sendi, nah kategorinya itu tergolong sedang. Nah, lalu yang kelima itu permukaan kerjanya tidak rata, di mana sumbernya adalah area bongkar muat itu miring atau tidak stabil, karena posisi dari poolnya itu dia sedikit menurun ke bawah, tidak rata dengan jalanan yang ada di jalan besar di bypass. Lalu di sini dampaknya adalah kehilangan keseimbangan bahkan terjatuh. Nah, kategorinya juga sedang. Lalu yang keenam itu adalah kampling buruk, di mana barang sumber baya itu barang tanpa pegangan atau barang itu licin, di mana eh, yang dapat ditimbulkan itu adalah barang itu jatuh serta mengakibatkan cedera tangan. Nah, ini kategorinya juga sedang. Mengenai hasil pengukuran kami, namun saya akan gunakan satu case Zainal saja. Kami menggunakan empat orang pekerja yang kami teliti, di mana pada case ini saya akan menjelaskan mengenai Zainal, yang di mana tentunya eh, tools pengukuran ini dilakukan dan diterapkan oleh keempat-empatnya. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk Zainal. Nah, di sini kita bagi menjadi dua nih. Ada yang kita lakukan pengukuran dengan tools yaitu eh, Ergo Plus dan dibantu dengan angle meter. Nah, di mana kita pada gambar pertama ini itu menunjukkan hasil sudut angle meter dari sudut trunk, neck, dan juga legs dari Pak Zainal. Kemudian yang kedua itu dia menunjukkan sudut upper, lower arm, dan juga wrist dari Pak Zainal. Nah, kita akan masuk ke
Nah ini untuk pekerja ketiga dan keempat ya Pak TJ dan Pak Tony. Nah di sini adalah hasilnya. Nah di mana ini adalah aliran-aliran itu maksudnya adalah dari skor tabel yang pertama akan berpengaruh ke tabel kedua, di mana nanti akan diiriskan di tabel C. Jadi untuk tabel A ini yang tadi adalah pengukuran dari neck-nya, kemudian leg-nya sama terangnya. Nah, kita bisa lihat pada Pak Zainal ini, dia membentuk untuk terangnya itu membentuk sudut 29 derajat. Nah, kemudian untuk neck-nya itu membentuk sudut 27 derajat dan juga untuk leg-nya itu membentuk sudut 140 derajat. Di mana kategorinya itu adalah untuk yang sudut 29 itu plus 3. Saya akan kembali ke hasil tabel, yaitu sudutnya itu plus 3. Kemudian untuk nilai dari naiknya itu lebih dari 20 derajat, itu 27 derajat tadi, berarti dia mendapatkan skor plus 3 juga. Sehingga untuk naiknya 3 dan untuk lagnya itu kita dapatkan juga 3. Nah, kemudian untuk terkait dengan posisi yang terakhir itu, posisi dari lagnya ini, mohon maaf, untuk lagnya itu posisinya adalah 4, di mana dia mendapatkan nilai plus 2 di awal, dan salah satu kaki itu ditekuk, dan ini panduannya adalah menggunakan ergo plus. Nah, ketika posisi kaki ditekuk itu kita add plus 2, berarti jadinya plus 4. Sehingga untuk naiknya itu kita dapatkan 3 sesuai dengan sudut yang didapat tadi, yaitu sebesar 27 derajat. Kemudian untuk bagian terangnya itu didapatkan skor plus 3 juga karena membentuk sudut 29 derajat. Kemudian untuk leg-nya itu mendapatkan skor plus 4, di mana sudah ditambahkan add plus 2 karena memang posisi kakinya tidak rata. Nah, di sini didapatkanlah irisan yaitu nilainya 8. Senilai irisan 8 ini kita selanjutnya mengukur total dari beban yang diangkat, yaitu mengangkat beban itu 11 tuh 22 lbs. Nah, maka itu dihitung skornya plus 1. Sehingga nilai irisannya adalah nilai irisan ditambah dengan nilai total angkat beban, yaitu menjadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga total dari skor nilai grup A itu adalah 9. Maksudnya grup A ini adalah total dari si tabel A ini tadi. Kemudian kita masuk ke skor uh, nilai B atau grup B dapat kita bilang, dan juga di tabel B, di mana pada tabel B ini mendapatkan nilai plus 3. Plus 3 itu didapatkan dari pada upper arm lengan atas, sudut elevasi upper arm ini membentuk 55 derajat. Nah, namun terdapat support nih pada lengan, maka nilainya itu kita kurangi 1. Dan ini juga berdasarkan dari ergo plus yang menjadi panduan kami dalam menilai. Nah, sehingga didapatkan untuk upper arm atau lengan atas itu dia nilainya 2 seperti pada gambar atau tabel. Kemudian terkait dengan nilai lower arm-nya atau lengan bawah itu sebesar 20 derajat. Sehingga didapatkan juga lah nilai dari lower arm-nya ini 2. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah mendapatkan nilai upper, lower, untuk terkait dengan nilai wrist-nya itu atau pergelangan tangan, ini mendapatkan nilai plus 2 pada Pak Zainal ini. Karena dia membengkoknya itu sebesar lebih dari 15 derajat ini. Baik. Nah, sehingga kita dapat nih untuk irisan dari lower arm, wrist, sama upper arm-nya itu sebesar 3. Nah, kemudian hal ini tentunya selanjutnya pada tahap step selanjutnya itu adalah beban dan posisi mengangkut di sini digolongkan berbahaya, di mana untuk ini diberikan plus 2. Sehingga untuk skor nilai B-nya itu sama dengan 3 ditambah dengan 1 sama dengan nilai totalnya adalah 4. Nah, ini sama seperti nilai grup A ini tadi yang dapat 9, dan juga skor B-nya sekarang kita dapatkan 4. Nah, tabel C ini lebih ke bagian dari irisannya tadi. Nah, di mana kita ketahui bahwa dari tabel A itu kan sebesar 9 ya. Seperti ini. 9.
sudah dilingkari juga pada tabel atau gambar. Kemudian untuk tabel B kita dapatkan nilainya itu 4. Sehingga irisan dari skor A dan skor B atau skor dari tabel A dan skor dari tabel B itu adalah 10. Nah, kemudian karena dia ada repeat small range actionnya itu sesuai dengan ergo plus kita tambahkan satu sehingga reba skor untuk dari eh, Bapak ini sebesar 11. Juga berpengaruh tentunya untuk hasil yang didapat berdasarkan skor reba 11 yaitu menunjukkan level resiko tinggi dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan segera. Ini kami dari kelompok menyimpulkan bahwa eh, pada kategori kategori pekerja di sini itu diperlukan perbaikan segera. Nah, ini tentunya bisa dilihat pada tabel itu bervariasi ya. Untuk tabel B berbeda antara satu satu pekerja dengan yang lainnya, tapi tetap menghasilkan skor reba yaitu 11. Nah, dari sini kami dari kelompok melihat bahwa sebenarnya di sini perlu sekali untuk perbaikan segera pada PT Family Raya untuk dapat memberikan tools ataupun cara-cara yang terbaik untuk dapat mempermudah pekerjanya untuk agar tidak terkena masalah seperti musculoskeletal disorder seperti itu. Bahkan mungkin gangguan-gangguan neuro atau syaraf. Terima kasih, Afid. Selanjutnya mengenai pengukuran NBM akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf karena ada kendala dari mikrofonnya. Untuk hasil pengukuran NBM itu bisa dilihat di layar. Itu yang pengukuran yang pertama kita lakukan yaitu sakit kepala pada atas leher. Responden ini terdiri dari 4 yang setelah dijelaskan oleh Afid tadi. Responden pertama itu nilai kesakitan pada lehernya itu 2. Responden kedua itu nilai kesakitan pada lehernya itu 3. Responden ketiga itu nilai kesakitan pada lehernya itu 3 dan responden keempat pun juga 3. Jadi diperoleh hasil 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu dengan 11. Nah, 11 ini sudah kategori risiko yang sangat tinggi. Selanjutnya bisa di layar saja mungkin sakit pada leher bawah, sakit pada bahu kiri, sakit pada bahu kanan itu juga mendapatkan ke total jumlah itu 11 di mana risiko kesakitannya itu tinggi dan juga bisa dilihat di layar ada 28 kategori di mana untuk paling tinggi itu sakit pada atas leher, sakit pada bahu kanan dan sakit pada kaki kiri. Skor yang didapat itu dari respon yang pertama itu ada 50, dari pekerja kedua itu 54, pekerja ketiga itu 46, dan yang terakhir pekerja 4 itu 57. Dengan total skor jumlah itu yaitu 207. Kayak kesimpulan dari pengukuran reba yang kami lakukan di PO Family Raya Ceria menunjukkan skor 11 pada keempat pegawai tersebut. Hal ini mengartikan bahwa keempat pekerja tersebut memiliki level risiko yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya dan harus adanya tindakan perbaikan yang perlu segera dilakukan. Untuk kesimpulan dari perhitungan NBM ini, keempat pekerja mengalami keluhan nyeri otot di bagian leher, bahu, dan kaki. Ini kami ambil dari risiko yang merah tadi yang paling tinggi itu dengan poin 11, di mana total skor keluhan dari keempat pekerja mencapai 207 poin. Ini merupakan alat yang kami rancang untuk bantu pekerja berupa Scandia Trolley Platform hand truck dengan kapasitas beban itu 150 kg. Alat ini menggunakan rangka baja ringan dan roda karet berdiameter besar. Tujuannya tujuannya itu uh, memudahkan pergerakan di area terminal, di mana dengan dimensi troli ini bisa dilihat itu 70-90 cm dengan lebar 45 hingga 55 cm dan tinggi sekitar 85 sampai 90 cm. Itu tuh dapat digunakan oleh satu pekerja tanpa memerlukan tenaga besar. Jadi pekerja itu setelah memindahkan barang itu langsung bisa didorong saja, tidak perlu lagi melakukan pengangkatan dengan badannya sendiri. Secara ergonomi, penggunaan troli ini mampu mengurangi postur membungkuk dan aktivitas angkat manual, sehingga menurunkan risiko cedera muskuloskeletal pada punggung, bahu, dan lutut. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Faiz. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.